kalau orang itu sampai bersetubuh, misalnya ada salah satu tertentu, kalau ingin menjadi penguasa harus bersetubuh dulu dengan Nyai Roro Kidul, betul tidak? Papanya ijo-ijo, cantik, wow, lebih cantik daripada wanita-wanita yang di tempat ini. Bener? Muancung, terusan matanya sambil gini-gini. Loh Pak, pernah ketemu udah? Sering. Dulu sebelum bertobat. Itu kalau datang itu pakai kayak pakaian hijau-hijau. Hijau semua pakaiannya. Ada pakaian kerajaan. Kalau dulu sebelum bertobat, saya langsung gini deh. Langsung dia gini. Tapi aku tidak mau melakukan dengan dia, tidak mau. Saya tidak suka. Karena apa? Saya tahu kalau sampai melakukan hubungan seks, itu bukan hubungan seks sebenarnya. Itu setannya membuat orang tersebut seakan-akan berhubungan seks. Tapi ingat, itu nanti ada namanya perjanjian. Waktu datang itu pakai kereta kuda, itu biasa dari laut, muncul dari laut, dalam laut ya. Kotak gitu kan. Orang itu datang. Kalau saya dulu belum bertobat, aku njaluk mantra iki, ilmu iki, gitu deh. Njaluk pusaka iki, kadang ngomong aku njaluk pusaka mirah limo, saya gitu deh. Saya minta udah. Langsung setelah itu dia ngomong, tangannya gini kan, bukaan tanganmu, langsung plus ada pusaka di sini. Ngerti deh. Nah, kalau orang melakukan hubungan seks dengan setan, itu bukan hubungan seks, hanya dibuat seakan-akan ngerti saudara? Nah, apakah setan bisa mengambil sebenarnya? Tidak bisa. Nah, waktu kemarin saya ada di ini, daerah ini loh, daerah Situbondo. Situbondo, tahu Situbondo lah ya? Di situ ada, itu bekas tanah seorang dokter. Itu dokter itu punya istri, istrinya peri. Jadi dia tidak nikah. Wah, datengin peri itu, perinya cantik. Tidak ada peri itu yang MA merongos ajek, tidak ada. Tidak ada yang merongos ajek, tidak ada. Wah, cantik. Loh bener loh. Walaupun itu bekas pengawal, yang misalnya pengawalnya dulu itu orangnya gendut, montok gini. Tapi pengawalnya ini, roh setan yang menyamar ini jadi cantik deh. Cakep. Nah, dokternya ini sudah meninggal gitu. Tanahnya dibeli salah satu jemaah, kemarin saya doain. Itu omong-omong sama peri itu. Nah, biasanya kalau tanah atau rumah yang ada peri itu baunya ada namanya daun pandan. Tahu daun pandan? Tahu enggak pandan? Tahu. Nah, kalau daun pandan ini biasanya orangnya suka masak. Itu tahu deh. Nah, itu rumahnya akan kayak bau pandan semua. Nah, pada waktu saya masuk ke situ, wah, ini tanahnya ini dulu mesti ada penunggunya perempuan ini. Loh Pak Tony saya tahu. Ini mesti peri ini. Berarti orang bersangkutan kenal hubungan dengan peri. Langsung pemilik tanah ngomong gini, Pak ini baru tak bangun Pak. Aku sendiri pun beli tanah itu juga bulu-buluku merinding. Tapi karena harganya murah, saya undang Bapak supaya ngusir setan nih. Pak repot ini. Jangan tuh bisnis rumah angkel. Nggak boleh. Saya ngomong lah, tanahnya murah Pak, dan tidak ada orang berani beli. Nah, tak sarankan beli rumah angker-angker, kan tidak ada yang beli. Saudara beli, setelah itu didoain, setannya keluar, dibangun lagi, dijual lagi. Tapi jangan masuk pas ada untuk bisnis ya.
Tapi untuk tempat tinggal sendiri tidak apa-apa. Nah, itu rumahnya, tanahnya seluas 650 meter. Dibangun rumah semua sarang walet. Nah, itu masuk. Saya pernah. Jadi kalau suatu rumah yang ada perinya, itu ada daun pandannya, baunya. Tapi rumah itu tidak ada tanaman pandan, ada ya. Tidak ada yang nanam pandan ya. Orang yang nanam pandan lain lagi. Saya gini. Coba periksa. Wah, periksa dulu. Saya periksa dulu. Ini apakah ada daun pandan ya di sini? Nah, kalau tidak ada, berarti di situ ada peri. Berarti ada orang mati di situ, yang mati bekas pengawal perempuan tersebut. Ingat ya, kalau orang itu, Alkitab berkata apa? Roh setan itu seperti singa yang mengaum, yang jaga orang yang semasa hidupnya dan mati datang. Dan itu saudara, sampai dokternya itu kayak orang sinting. Orang yang berhubungan dengan peri, ada ikatan perjanjian, itu kena kutuk. Nah, waktu itu saudara, itu makan dengan itu makan tuh omong-omong sendiri, ngomong gini. Nah, rohnya ini juga menyamar, pintar sekali. Ada anak-anaknya, Jadi waktu saya datang ke situ Bondo itu ada anak-anak kecil. Itu roh setan yang menyamar. Ini. Tapi ingat, itu bukan anak-anak setan. Itu roh setan yang menjadi anak-anak gitu. Waktu itu saya gini. Situ Bondo itu. Mataku apa enggak anu loh. Saya gini. Bener. Ini Tuhan apa enggak loh? Saya juga agak bingung juga. Tuhan apa maksudnya ini? Saya doa sama Tuhan. Kelihatan tuh anak-anak. Nah, saya tanya sama pemilik rumah, Pak, ini bagaimana? Ini kejadiannya gini-gini. Oh, dan itu punya sarang walet, seliti deh. Selitinya kabur semua. Dan perine. Perinya kak. Nah, akhirnya kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi itu biasanya bekas pengawal orang yang mati adalah jinnya itu, namanya peri.